Kita ke informasi mengenai koloni semut yang menyerang permukiman warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kejadian ini meresahkan karena meski telah dibasmi, semut masih kembali lagi, bahkan serangan semakin ganas saat malam hari. Warga desa Pagaraji, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah resah dengan kehadiran koloni semut di desa mereka. Keberadaan semut ini sudah terjadi sejak 1 pekan lalu, terutama pada malam hari. Semut berkeliaran hampir di semua ruangan rumah warga dan setiap hari semakin bertambah banyak. Warga menuturkan awalnya keberadaan semut dianggap hal yang biasa, namun dalam sepekan terakhir jumlahnya semakin bertambah sehingga mengkhawatirkan. Sedikitnya ada 40 rumah warga yang menjadi tempat bersarangnya koloni semut. Upaya warga membasmi semut dan sarangnya berkali-kali dilakukan, namun upaya tersebut gagal karena semut justru bertambah banyak. Kalau nyerang ke tempat warga itu malam. Jadi Siang juga nyerang tapi sedikit, cuma kalau malam itu ya nyerang masuk ke dalam rumah-rumah, ke kamar-kamar, bahkan ke kamar mandi, ke mana aja serang. Apalagi ada makanan ngegeletak atau apa ya serang total. Keberadaan semut tidak saja di dalam rumah warga, namun juga di semua pohon di desa Pagaraji. Nanang Ananur melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Banyak semuanya tahu. Ya Ustaz, ini kan semut disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dan menjadikannya sebagai salah satu hewan yang istimewa. Bahkan kaum dari Nabi, salah satu Nabi, ya kan. Nah ini Rasulullah juga menegaskan untuk melarang semut dibunuh dengan cara apapun termasuk dengan dibakar sarangnya. Nah lantas semut ini sudah meresahkan warga, bagaimana warga menghadapi fenomena seperti ini dan apa yang harus dilakukan oleh warga? Baik, yang pertama kalau kita melihat surat Al-A'raf ayat 133, Allah itu menurunkan peringatan bagi manusia, fa'arsalna alaihimut tufan wal jarad wal qummal wad dhaffadi wad dam ayatun mufassalat. Jadi di dalam ayat itu dikatakan bahwa kadang Allah memperingati manusia dengan mengirim angin topan. Beberapa waktu yang lalu ada banyak angin kencang terjadi di tengah-tengah kita ya. Kemudian ada di sini disebut belalang, kutu dan kodok ya, hama ini semuanya. Tapi tidak disebut kata semut ya. Ya, semut ini umumnya kalau kita lihat surat An-Naml ada banyak pelajaran yang bagus diambil dari semut ya. Tapi kalau jumlahnya sangat banyak begini juga, tadi kita lihat mengganggu makanan kemudian diserbu, kita juga nggak nyaman juga keadaannya. Bisa jadi ini juga menjadi peringatan dari Allah Subhanahu. Atau mungkin karena manusianya yang serakah atau manusianya yang kitanya sendiri yang tidak adil, misalnya dengan membunuhi atau menangkapi burung-burung yang mereka secara alamiah memakan semut misalnya, ya kan, yang itu mungkin bagian dari kontrol lingkaran makanan di alam ya. Sesungguhnya saat misalnya orang mengambil burung untuk kepentingan dijual dan lain sebagainya, padahal ada di antara mereka yang memang khusus menjaga keseimbangan alam ini. Nah, ini sih sebetulnya peringatan buat kita semua. Terlepas dari itu ya kita juga bisa kembali mendekatkan diri kepada Allah, karena kalau dalam jumlah yang banyak akhirnya jadi mengerikan juga ya. Dan ya kita nggak ada salahnya kalau kemudian munajat, memohon, meminta, berdoa kepada Allah agar wabah ini ya, kalau memang semut ini sudah dianggap sebagai wabah, ya segera bisa berkurang jumlahnya. Karena tadi saya lihat di pohon-pohon, kemudian di rumah-rumah, ini kan kalau seperti ini mengerikan. Sementara kalau ada hadis kita nggak boleh membakar dan lain sebagainya dalam keadaan normal ya, dalam keadaan yang memang jumlahnya misalnya 1-2, buat apa kita bunuh semut itu gitu ya. Nabi Sulaiman aja tadi, Mbak Sheila Baradrap tadi sudah menyampaikan gitu ya, bahwa Nabi Sulaiman aja supaya tidak mengenai semut gitu ya, artinya tidak menginjak kawanan semut tersebut ya. Namun sekali lagi kalau jumlahnya kayak gitu ya nggak ada lain kecuali kita meminta, berdoa, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan
Dialah yang bisa mengendalikan populasinya, jumlahnya, mudah-mudahan tidak terus berlanjut, berkepanjangan yang akhirnya mengganggu kehidupan kita juga. Berarti Ustadz, ini semutnya kalau sudah mengganggu seperti ini tidak masalah begitu untuk dimusnahkan ya? Iya, mungkin kalau sudah mengganggu kehidupan manusia kan, ya mungkin bisa disemprot lewat pestisida gitu agar mengurangi terutama yang ada di rumah. Kalau misalnya bisa kita sapu gitu kan, menggunakan itu kalau yang ada di lantai ya. Kalau kita tidak mau membakarnya, kita sapu dan kemudian kita buang ke tempat-tempat yang ini, mungkin itu lebih arif dan bijak. Karena ya kita tidak bisa ya tidur aja kita takut ya, khawatir gitu kalau kemudian menyebabkan bahaya. Sementara kalau menyebabkan bahaya ya kita dengan keadaan darurat ya kita bisa menghilangkannya. Apalagi kalau di rumah ada bayi, ada sesuatu yang bisa manusia itu lebih berhak untuk dijaga. Gitu. Baik Ustaz.